Selamat malam teman-teman. Mungkin salah satu yang website untuk kita bisa baca artikel yang cukup bagus referensinya itu adalah muslimatters.org itu ya. Ini kita bisa membaca dari artikel dari Dr. Hatem El-Hajj itu berjudul Salvific Exclusivity the Islamic Position atau keselamatan eksklusif ya dari bagaimana posisi Islam yang memandang dalam hal ini. Maksud dari keselamatan di sini adalah tentu saja keselamatan di akhirat itu ya, salvation atau apa namanya, uh, kalau kita dalam pengetahuan Islam itu salah satunya adalah pembahasan soal itu tadi ya, siapa mendapat syafaat atau pertolongan di hari akhir gitu ya. Nah, salah satu yang memberi syafaat itu adalah selain amal kita itu adalah Rasulullah SAW ya tentu saja yang kita maka ketika kita mendengar khutbah itu kan yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak gitu ya. Maksudnya adalah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu memiliki hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan keselamatan bagi umatnya yang berdosa. Gitu. Nah kita di sini bisa membahas ya di paragraf awal itu dua kalimat salvation exclusivity content that salvation and eternal bliss in the hereafter are only granted to the believers in particular creed itu ya. Keselamatan eksklusif gitu merujuk pada keselamatan atau eternal bliss gitu ya. Bliss itu kayak berkat itu ya, berkat yang kekal gitu di hari akhir, hereafter itu hari akhirat gitu. Yang hanya diberikan pada orang yang beriman pada iman tertentu ya, particular creed ya, yang mengimani iman tertentu gitu. Jadi dalam pandangan ini konsep teologis tertentu itu yang selamat saja gitu ya. Maka dari itu ada salah satu yang sering dikutip itu adalah hadis tentang umatku terpecah pada 70 sekian golongan gitu dan hanya satu yang selamat. Kemudian ada yang redaksi yang lain yang berbeda gitu. Jadi berhubungan dengan konsep keselamatan eksklusif pada iman tertentu gitu ya. This discussion clarifies the Islamic position on this matter. Diskusi ini mengklarifikasi bagaimana nuansa posisi Islam pada masalah ini. Jadi artikel ini yang ditulis oleh Dr. Hatem itu berusaha untuk mengklarifikasi posisi yang diberikan pada permasalahan ini oleh ulama tentu saja ya. Nanti kita bisa baca juga apa yang dijadikan sumber itu ya, trading kemudian. Jadi nanti ada sumber yang digunakan gitu. The concept of salvific exclusivity, well not exclusive to Islam, cause many people to suspect it's catalyst of hate and animosity gitu ya. Jadi konsep keselamatan eksklusif, ya meskipun tidak eksklusif hanya pada Islam ya, di agama-agama yang lain tentu saja, misalnya di kekristenan atau di Yahudi gitu, tentu saja ada konsep mengenai keselamatan hanya pada golongan tertentu gitu ya. Itu uh, bukan hal yang khusus dimiliki oleh Islam gitu ya. Di berbagai agama itu juga memiliki konsep keselamatan eksklusif ya. Hanya kelompoknya saja yang selamat di akhirat gitu, di hari akhir, hari after gitu. Cause many people to suspect it's a cause of hate and animosity ya. Jadi bagian orang itu mengira atau berprasangka bahwa itu merupakan katalis ya, katalis bagi kebencian dan permusuhan gitu. Jadi bagi sebagian orang itu konsep keselamatan eksklusif dipandang sebagai alasan utama kebencian dan permusuhan di kalangan orang-orang yang beragama. Jadi itu mengapa akhirnya keselamatan eksklusif itu banyak dibahas gitu ya. It seems that in Europe, di Eropa, the only way to move beyond hostilities between the different religious group has been undermine the place of religion or deny that any of them may be spread to any other gitu ya. Jadi itu terlihat di Eropa ya khususnya ini di bagaimana wacana ini bergulir gitu ya. Tidaknya yang paling karena mungkin Inggris bahasa Inggris sebagai lingua franca dunia akademis gitu ya. Padanya di Eropa mungkin di Eropa baik di
Eropa maupun Amerika Utara gitu setidaknya dalam konteks ini gitu. Itu melihat bahwa hanya satu cara untuk melampaui ini ya apa hostilities itu ya permusuhan atau kekerasan dalam berbagai kelompok religius itu dengan cara mengundermine gitu ya, merendahkan letak agama atau yang lebih ekstrim lagi deny that any of them may be superior to another ya. Atau menolak bahwa salah satu kelompok itu lebih superior dibanding kelompok lainnya gitu. Jadi mungkin orang-orang pemikir Barat yang dianggap dalam artikel ini seringkali memutuskan bahwa salah satu solusi dari permasalahan ini ya, permusuhan di kalangan orang beragama itu adalah merendahkan apa itu namanya letak agama itu ya dalam kerangka sekular gitu bahwa agama itu di bawah negara misalnya atau menolak menolak keunikan itu ya atau keselamatan eksklusif yang dimiliki agama-agama tersebut gitu ya dianggap semuanya sama saja gitu misalnya seperti itu. Jadi ada usaha-usaha untuk mengundermine itu ya letak posisi agama. This theological relativism is not accepted by Islam. Jadi relativisme teologis itu ya bahwa tidak ada hal yang absolut dalam agama itu tidak tentu saja tidak disetujui oleh kerangka berpikir Islam gitu ya bahwa dalam tradisi keislaman itu lintas sejarahnya itu bahwa selalu ada kelompok-kelompok yang memang mengklaim keselamatan eksklusif ya dalam kerangka misalnya dalam Sunni itu ada konsep ahlu sunnah wal jamaah itu siapa yang disebut dengan ahlu sunnah dan wal jamaah itu dan jamaah yang selamat gitu. Mungkin salah satu tafsir yang paling umum yang paling diterima itu adalah ahlu sunnah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah gitu ya dan ahlul hadis gitu dan juga al jamaah semua yang masih mengimani rukun iman dan rukun Islam gitu ya. Meskipun nanti berbeda dalam mungkin furu akidahnya dan lain sebagainya. Bahkan nanti diperluas lagi misalnya dalam konteks apa mungkin ada perbedaan usul akidah sekalipun kalau dia tetap mengimani Islam secara hanif gitu ya. Maksudnya mungkin saking awamnya gitu tidak meneliti satu persatu penafsiran Islam itu masih bisa selamat gitu. Nah, itu pembahasan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Dan and the concept of self exclusivity have to be ingrained in the scripture and tradition dan konsep keselamatan eksklusif itu terlihat telah mengakar dalam kitab suci dan tradisi gitu ya, scripture gitu ya. Dalam hal ini Al-Qur'an dan juga tradisi atau hadis gitu. Jadi memang kita nggak bisa keluar dari pembahasan soal keselamatan eksklusif ya. Lawannya itu kan kalau lawannya salvific exclusivity tentu saja inclusive salvific inclusivity gitu ya. Keselamatan yang inklusif gitu ya. I discuss some noise about it and explain why when appropriate understood sold not to hostility gitu ya. Aku mendiskusikan pada bagaimana nuansa atau variasi tentang hal itu dan menjelaskan bagaimana mengapa dan kapan pemahaman yang tepat itu seharusnya tidak mengarah pada permusuhan gitu. Jadi Dr. Hatem itu dalam artikel ini berusaha untuk mengklirkan permasalahan keselamatan eksklusif ini, pembahasan soal itu. Dividing people into believers and non-believers is but depiction of reality, not a construction of it. Ya. Pembagian orang kepada orang yang beriman dan tidak beriman gitu ya, kafir gitu, adalah depiction of reality ya, penggambaran soal realitas gitu. Jadi not a construction of atau bukan konstruksi soal itu. Let us keep in mind that the point of reference here is particular religion. As for the claim that institution were oppression, there is nothing in the scripture that justifies oppressing anyone regardless of their religious affiliation ya. Tetap ini ya, Dr. Hatam di sini mengingatkan bahwa
poin referensi ya, titik referensi di sini adalah agama tertentu ya, yaitu Islam itu. As for the claim that distribution was not oppression, bahwa klaim apa pembagian ini itu berakibat pada oppression ya, atau tindakan opresif gitu. There is nothing in scripture that justifies oppressing anyone ya. Tidak ada di dalam kitab suci itu yang menjustifikasi untuk menindas siapapun regardless of their religious affiliation, bagaimanapun afiliasi religius mereka gitu. It is the role of an elite scholar to transfuse the values of fairness and compassion into the consciousness of the public gitu. Jadi peran dari para ulama yang tercerahkan untuk mentransfusikan gitu ya, nilai dari keadilan, fairness gitu ya, dan compassion atau apa itu namanya, belas kasih gitu ya, pada kesadaran publik gitu. Jadi tugas dari ulama itu menyadarkan publik mengenai permasalahan ini secara fair gitu, adil gitu. Also, most non-Muslim are not waiting for us to grant them visa to enter paradise, nor do we possess that authority ya. Dan juga sebagian besar non-Muslim itu tidak menunggu kita untuk memberi visa kepada mereka untuk masuk surga gitu. Bahkan kita juga tidak memiliki ini ya otoritas untuk memberikan hal itu. Jadi kan seringkali orang itu ini ya monggo-monggo saja selama dia baik toh apapun. Jadi itu malah justru tindakan seperti itu kan mencoba merebut hak prerogatif Allah gitu ya, dengan penafsiran mereka juga gitu. Jadi sebenarnya juga itu tindakan yang sebenarnya tidak tepat gitu. Banking, Cortes, antithetical when dealing with non-aggressive adherent of other faith is injunction of our religion, but treating them with kindness and justice does not require that we approve of their Jadi kebaikan dan keadilan itu tidak membutuhkan kita menyetujui iman mereka gitu. Jadi tetap saja kita bisa berbuat baik kok gitu. Menurut Dr. Hatem gitu, meskipun kita memang beriman dengan eksklusivitas yang kita miliki gitu. Jadi kalau dalam surat Al-Kafirun kan lakum dinukum waliyadin gitu ya. Bagiku agama bagiku agamaku, bagimu agamamu gitu ya. Jadi mengklaim bahwa agama kita itu sebagai hal yang eksklusif yang diterima selama di akhirat itu tidak kemudian menelurkan permusuhan gitu. Karena memang itu memang soal ini ya keimanan kita yang sebagai seorang muslim. Moreover, it will feel that extending to the people of the status of believers who are granted salvation is necessary for harmony in our homeland. The Muslim in India, China, Eropa, many African countries have probably knowledge in not winning over the Hindus, Buddhists, atheists, and pagan in those lands. Gitu. In that case, should we deny the essence of disbelief altogether? What will iman faith be if no disbelief exists gitu. Jadi apa gunanya kalau kita ini ya kesimpulannya di akhir ini ya, in that case, apakah kita perlu menolak eksistensi ketidakberimanan semuanya gitu? Apa yang tersisa dari iman jika orang yang tidak beriman itu tidak tersisa itu? Jika kita menolak konsep ketidakimanan gitu ya, atau konsep kekafiran gitu. Jadi apa gunanya padanya kita beriman itu kalau malah justru yang dicari adalah pilihan ekstrim untuk meniadakan perbedaan ini antara beriman dan tidak beriman gitu. Ini fair kan? Jadi saya suka tulisannya cukup simple gitu ya. Recognizing the existence of disbelief gitu ya. Every ideology and religion must have boundaries that separate it from other ideologies and religion. Jadi setiap ideologi dan agama harus memiliki batas gitu ya, yang membedakan atau memisahkan diri mereka dari ideologi dan agama lainnya gitu ya. Tentu saja Islam itu dalam konsepnya ada iman dan kekafiran gitu ya, keimanan dan kekafiran gitu. Siapa yang beriman, siapa yang kafir gitu. Jadi harus ada pembatas yang jelas di situ. Whoever accept them as truth, others to them becomes believer in them, and whoever deny them becomes disbeliever in them. Hence, disbeliever in and also to consider are independent. Jadi konsep beriman dan konsep kafir itu ya independen, masing-masing tidak bisa terus disamakan gitu ya. Interdependen ya, saling bergantungan maksudnya ya.
bukan independen, interdependen, jadi saling bergantungan ya. Jadi kalau kalau beriman pada hal tertentu tentu saja menolak ketidakberimanan yang sebaliknya gitu. Jadi itu saling bergantung kayak gitu ya. Jadi nggak bisa terus disamakan, justru eh, apa batasnya semakin tidak jelas, itu nggak bisa. Religions make a claim to the ultimate truth, while postmodern relativism made valuable contribution in relating human intellectual output. The same cannot be applied to religion ya. Jadi agama itu membuat klaim tentang kebenaran yang ultimate, yang kebenaran akhirnya gitu. Dalam Islam itu ya kebenaran akhirnya ya Allah gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah pada Al-Quran dan kemudian melalui apa penafsiran dari Nabi Muhammad yang akhirnya di apa kemudian tradisikan dalam hadis gitu ya. Itu ya kebenaran akhirnya gitu. Jadi well, postmodern relativism postmodern itu made valuable contribution to relativizing human intellectual output, the same cannot be applied to religion. Jadi hal yang sama itu tidak dapat diaplikasikan pada agama gitu ya. Yang merelativisasi output intelektual manusia itu tidak bisa diaplikasikan pada agama gitu, karena agama punya konsep sendiri yang itu apa tidak terpisahkan dengan konsep-konsep lainnya gitu ya. Kalau sebelumnya saya bahas soal worldview dari sumber Wikipedia gitu ya. Without denying the presence of truth and the utility of dialectic individualism, human should be humble about the output of their intellect gitu ya. Tanpa menolak keberadaan kebenaran, the apa manfaat dialektika untuk menemukan hal itu, human should be humble. Manusia harus merasa rendah hati about the output of their intellect. Jadi merasa rendah hati dengan output dari aktivitas intelektual mereka begitu ya. The divine transcendental is not subject to this human fallibility ya. Jadi hal yang divine ilahiyah atau transenden gitu bukan subjek dari keterbatasan manusia seperti ini gitu ya. Jadi a religion that claims a divine origin is either true or false in its original version atau it may be altered by human error or intent gitu. Jadi agama itu yang mengklaim divine origin is either true or false dalam versi original itu, meskipun mungkin pada akhirnya adulterated by human error, menjadi karena kesalahan manusia atau niat mereka gitu. Apa? Hmm? Yeah. And while most of our interpretation of each subject are here, some religious certainties are beyond the interpretation ya. Dan meskipun sebagian dari interpretasi kita itu merupakan hal yang menuju pada kekeliruan, some religious certainties, beberapa hal yang pasti dari agama itu beyond reinterpretation ya, itu tidak dapat ditafsirkan ulang lagi gitu. Jadi meskipun sebagian kita tetap memiliki kekeliruan ya dalam aktivitas intelektual kita, tapi dalam klaim religius itu pasti ada yang pasti gitu ya, nggak bisa diubah-ubah lagi gitu ya, tidak dapat ditafsirkan ulang gitu. Jadi dalam konsep Islam ya, misalnya ya yang selamat yang percaya rukun Islam gitu, rukun Islam dan rukun iman gitu, ya itu nggak bisa direinterpretasi lagi terus maksudnya diperluas menjadi di luar Islam gitu. Misalnya orang-orang yang kemudian misalnya rukun Islamnya diambil satu saja misalnya, atau rukun imannya cuma diambil satu saja gitu, ya nggak bisa gitu ya ditafsirkan ulang lagi seperti itu. You cannot be Muslim and deny resurrection of Christ and deny Christ itu ya. Kamu tidak dapat menjadi Muslim dan menolak ini ya kebangkitan kembali di akhirat itu. Atau kamu tidak juga bisa menjadi seorang Kristen dengan menolak Kristus gitu. Jadi harus sepaket gitu ya. Pasti dalam konsep keimanan itu ada hal yang sepaket yang nggak bisa diubah lagi menjadi ditafsirkan ulang lagi gitu, didekonstruksi itu dalam konteks tradisi postmodern gitu ya. Ada hal yang khotik itu ya dalam pembahasan itu, ada yang pasti yang nggak bisa diubah lagi gitu. As we recognize the existence of disbelief, we must also recognize the existence of heresy gitu.
Sebagaimana kita mengakui keberadaan ketidakimanan ya, disbelief gitu. We must also recognize atau mengakui keberadaan dari kekafiran gitu. The difficulty in explaining self-exclusivity within the currently dominant intellectual milieu of postmodernist is understandable gitu ya. Kesulitan menjelaskan keselamatan eksklusif dalam kerangka intelektual yang dominan ya. Milieu itu apa ya? Mungkin wacana gitulah. Wacana relativisme postmodernis gitu ya. Itu dapat dipahami itu ya. Jadi kesulitan untuk berpegang teguh pada konsep keselamatan eksklusif di tengah wacana yang menuju relativisme gitu ya. Ya itu memang mungkin kita bisa mengacu pada ini ya, bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti pada akhirnya juga pada hari akhir itu juga akan dalam keadaan asing yang sama gitu. Jadi memang dapat dipahami ya kalau sebagian Muslim itu padanya jadi bingung gitu ya ketika dihadapkan pada tradisi wacana intelektual yang mengarah pada relativisme gitu ya. Itu dapat dipahami. Maksudnya tingkat kesulitannya untuk tetap berpegang teguh pada ini. Nah, maka itu dari itu diuji keimanan kita itu juga dalam tantangan relativisme postmodern seperti itu. However, namun doing away with truth and certainty will impoverish the human experience and undermine faith as the chief giver of meaning and purpose gitu. Jadi tetap berpegang teguh pada kebenaran akan tetap ini ya menumbuhkan gitu ya pengalaman kita sebagai manusia, kemudian juga meletakkan keimanan itu sebagai pemberi makna dan tujuan kita hidup di dunia ini gitu. Jadi di tengah arus relativisme ini, iman itu menjadi suatu hal yang bermakna dan purposeful gitu ya, memiliki tujuan gitu. Jadi apa seperti lagunya siapa itu? Immortal itu siapa ya? Yang bahwa ya kalau kita beriman tentu saja tiap hari itu pasti ada ujian gitu ya. Liriknya kira-kira begitu. As for some people striving to describe every person with iman, this is contrary to numerous proof in the Quran as well as the agreement of the ummah gitu ya. Jadi beberapa orang yang mencoba untuk mendeskripsikan setiap orang memiliki iman, this is contrary, itu bertolak belakang dengan banyak bukti dari Quran dan Sunnah as well as the agreement of the ummah itu ya, ijma dalam umat itu ya, ijma umat itu. In fact, it has been agreed upon of very different revelation ya Allah. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ini ya. Innalladzina ya'furuna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Jadi mungkin dapat dikoreksi bacaannya ya, masih keliru. Indeed, those who disbelieve in Allah and His Messenger and wish to discriminate between Allah and His Messenger and say we believe in some and disbelieve in others and wish to adopt way in between. These are the disbeliever truly and we have prepared for themselves a humiliating punishment gitu. Sungguhnya siapa yang tidak beriman pada Allah dan juga Rasulnya dan berharap untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya dan berkata, kami mempercayai sebagian dan tidak percaya pada sebagian yang lain. And wish to adapt in way between. Jadi dan berusaha untuk mengadopsi jalan tengah gitu ya. Those are the disbeliever. Hal itu adalah tindakan orang yang tidak beriman. Sesungguhnya kami akan mempersiapkan pada orang yang tidak beriman hukuman yang memalukan ya, humiliating gitu ya, dalam surat An-Nisa itu ayat 150 sampai 51. Jadi nggak bisa terus
mengimani sebagian dan kafir pada sebagian yang lain. Itu sudah dalam surat An-Nisa itu nanti kalau kita buka tafsir-tafsir ulama juga pada akhirnya juga ini dengan tegas bahwa kita nggak bisa terus milih mana yang diimani, mana yang diingkari dari Allah dan Rasulnya gitu. Milih-milih itu nggak bisa. Kemudian surat Al-Imran gitu ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan pernah diterima. Dan di hari akhir, dia akan menjadi orang yang apa itu loser gitu ya. Orang yang akhirnya apa merugi gitu ya. Kemudian di surat Al-Fat juga itu barang siapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, we have prepared for the business in blaze gitu ya. Dalam ancaman ini ya, kibaran api gitu ya. Bagi orang yang kafir gitu. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 70 gitu ya. Wahai ahlul kitab, why do you believe in parts of Allah will you witness their truth gitu ya. Mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu menyaksikan kebenaran gitu. Jadi ada ancamannya gitu. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim gitu ya. By the one in was hand in Muhammad Sol dalam apa itu namanya genggaman jiwa Muhammad. No one is this nation, the nation of this Islam. Jew or Christian will hear of me, then they, without believing in what which I have presented, that will become people of hell. Jadi barang siapa ini ya dalam umatku ini ya, yang Islam, baik Islam maupun Yahudi maupun Kristen gitu, yang mendengarku, namun mati tanpa mempercayai yang apa yang aku sampaikan, maka dia akan menjadi penghuni neraka gitu. Jadi di sini ancamannya jelas gitu kan. Yang tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi penghuni neraka gitu. Jadi di sini jelas ada klaim keselamatan eksklusif gitu ya, bahwa Muslim itu yang selamat gitu. The proof regarding this are beyond accommodated here, but the ijma consensus confirm the disbelief of anyone from no matter which nation who does believe in Messenger Allah follow him was reported by many versions like Ibnu Hazm in Maratib al-Ijma, Iyad in al-Sifa, al-Ghazali in al-Iqtisad, dan Ibnu Taimiyah in al-Fatawa gitu. Jadi ada konsensus ulama ini juga, jadi Ibnu Hazm, kemudian Iyad gitu ya. Mungkin Fidal Ibn Iyad, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah. Jadi klaim bahwa apa relativisme itu bakal mental gitu ya, karena ulama-ulama sudah bersepakat itu bahwa memang ini adalah fondasi Islam gitu. Bahwa ada klaim keselamatan eksklusif gitu yang tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya di sini, if you are studying a multiplication with your fellow human being and you see the path of salvation and prosperity and see them seeking another, it's not mercy here to tell them of the loss that awaits them gitu ya. Jadi ketika kita bertemu sesama manusia gitu ya, dan kamu melihat jalan keselamatan dan kemakmuran itu yang kemudian melihat mereka itu mencari jalan yang lain itu, jalan selain Islam maksudnya, itu not mercy here to tell them of the loss that awaits them gitu ya. Bukankah justru hal yang apa itu mercy gitu ya, itu rasa belas kasih gitu yang diberikan pada kita agar bahwa kerugian itu menanti mereka gitu ya, bahwa mencari selain Islam tentu saja suatu kerugian gitu. Jadi justru itu mercy gitu. Jadi justru itu rasa belas kasih kita sebagai Muslim yang mengimani hal itu gitu. Jadi mengingatkan pada kebenaran Islam. Islam is not the only religion that uphold the concept of faith, that disbelief, and that people are either believers or disbelievers. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya agama, bukan satu-satunya agama yang konsep iman dan kekafirannya itu bahwa manusia itu antara orang yang beriman atau yang tidak beriman gitu. Jadi bukan satu-satunya yang dikotomikan
konsep seperti ini gitu. Jadi in fact the Torah and the Evangel and the scriptures before them all confirm this. Jadi kitab suci sebelum ini mengkonfirmasi hal ini gitu. However, what worries many people about the terms disbelief and disbeliever is that during an era history like the of Crusader or 30 years war in Europe, they implied the Jewish blood can be spilled gitu ya. Jadi ini sebenarnya trauma sejarah dalam ini ya perang perang salib maupun 30 tahun perang di Eropa itu ya. Mengimplikasikan bahwa darah mereka itu halal gitu dalam 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 sejarah historis mereka gitu ya. Boleh di tumpahkan gitu ya. The history of Muslim nation according to Qantas statement by non-Muslim historian, thinkers, and even Wahhabist politicians reflect the tolerant ideology of this belief system, even if evaluation occurred as a result of human error or a corruption in applying divine instruction gitu ya. Jadi dalam sejarah negara Muslim gitu ya, according to countless, menurut banyak testimoni yang tidak terhitung dari sejarawan non-Muslim dan pemikir, bahkan politisi yang ini ya, yang anti-Islam gitu ya, reflect the tolerant ideologi ya, ideologi toleran dari sistem kepercayaan. Bahkan if violation occur as a result of human error, kemudian apa itu namanya, apa kesewenang-wenangan dan violation gitu terjadi hasil dari kekeliruan manusia ya, kesalahan manusia atau korupsi dalam mengaplikasikan instruksi dari ilahiyah yang ilahiyah gitu. Jadi kekeliruan dalam pengamalan nilai-nilai Islam gitu ya. Jadi people might still doesn't believe that another person deserves eternal damnation by God for their displaced dehumanize them and harden their hearts against them, which led to treating them in animosity and oppression gitu. This is of course a fair question. As for the other thing of damnation, well, this is matter question of Muslim scholar. It is not matter of consensus among all of them, and within Imam like Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim leaning towards its temporality. Ibn Taymiyyah, optimistic theodicy, may have motivated him to re-evaluate the evidence concerning this matter. It is also known that some of main Sufi mystics did not believe in eternal torment. However, what might be more practically relevant here and more accepted by the Muslim views are other concepts that are important to grasp for better understanding of this issue. First, what is subject of punishment? Jadi orang mungkin masih bertanya tuh, bukankah tidak mempercayai does not believing that another person deserves eternal damnation by God for their sin teman ada tanda vigilant. Jadi ada orang yang mengira seperti ini, jadi bahwa bukankah mempercayai bahwa orang lain itu pantas untuk menerima ini ya, eternal damnation ya, hukuman yang kekal di neraka misalnya oleh Tuhan, pada ketidakimanan mereka itu dehumanis mereka itu ya, tidak memanusiakan mereka dan mengeraskan hati orang yang percaya hal itu, yang mengakibatkan cara berinteraksi dengan mereka itu penuh dengan permusuhan dan juga penindasan gitu ya. Nah, di sini penulis mengatakan, oh itu pertanyaan yang fair gitu ya. As for the eternal damnation, this is matter of personal scholar. Meskipun kekekalan damnation gitu ya, hukuman di akhirat di neraka gitu, itu merupakan posisi Muslim scholar gitu atau ulama. It is not matter of consensus among all of them within learning to what is temporality itu ya. Jadi ada, meskipun sebenarnya ya tetap ada konsep ini ya, kekekalan di neraka, tapi ada juga pendapat yang tidak populer seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang menjelaskan mengenai temporalitas hukumannya gitu ya. Tapi itu soal yang lain gitu ya.
Namun bagi penulis ini yang lebih praktis relevan di sini adalah more accepted by the majority of you are the concept that are particular for better adjudication. Yang pertama adalah siapa yang menjadi subjek yang dihukum gitu ya. Only those who rejected the truth after it was clearly present them in way they can comprehend. Yang pertama yang pantas dihukum di akhirat itu adalah yang menolak kebenaran setelah jelas itu secara jelas dijelaskan pada mereka ya dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Imam Al-Ghazali berargumen mayoritas Roman and Turkish Christian ya, Kristen Roman dan Turki gitu ya. In this time are included in the mercy of Allah God willing. I mean those who are in the far away peripheries of Roman and Turkish land with the also did not reach gitu ya. Jadi Al-Ghazali itu berpendapat bahwa Kristen dalam zaman mereka yang itu jauh dari tanah Roman dan juga Turkis gitu ya, yang panggilan Islam itu tidak sampai mereka. For there are three types ya, ada tiga jenis dari golongan ini. A type whom the very name of Muhammad so did not reach, so they are excused gitu ya, yang mendapatkan pengecualian atau kemungkinan keselamatan gitu ya, yang nama Nabi Muhammad itu tidak sampai ke telinga mereka gitu, dan ini dikecualikan dari hukuman gitu. A type who is name and description research as well as the miracle managed by him, and those are the one who are close to Muslim and mixed with Muslim, and they are defiant and displaced. A third type that is between the two, the name of Muhammad rests them, but it's not they are kemudian tipe kedua itu adalah yang nama dan deskripsinya tentang Nabi Muhammad itu sampai sebagaimana mukjizat yang dilakukan olehnya, Dusaraduan close to Muslim yang dekat dengan tanah yang dimiliki oleh orang Muslim dan mereka bercampur dengan Muslim. Mereka adalah deviant atau disbeliever gitu ya. Mereka adalah orang yang kafir gitu. Dan jenis ketiga itu adalah between the other two ya. Selain kedua kelompok ini adalah yang nama Nabi Muhammad sampai mereka, namun deskripsi dan kualitasnya only heard from childhood that Nabi Muhammad claimed to be prophet ya. Jadi mereka dari sejak kecil itu menerima informasi yang keliru tentang Nabi Muhammad gitu ya, yang dianggap sebagai pembohong misalnya gitu. Sejak kecilnya sudah dikasih propaganda semacam itu gitu ya. To me, these are like the first type for to say neither the heard his name nor false claim against him. This heard the opposite of true qualities and such will not motivate them toward further investigation. Jadi karena sudah kekeliruan dapat propaganda sejak kecil tentang Nabi Muhammad dan mereka keliru dalam usaha mereka untuk mencari kebenaran gitu, itu dikecualikan pada akhirnya berhenti itu ya untuk mencari lebih lanjut, itu akan dikecualikan dari hukuman gitu ya. Menurut ini pendapatnya Imam Al-Ghazali, jadi cukup unik gitu ya. Jadi informasinya yang Nabi Muhammad itu sudah sampai tapi yang keliru gitu ya, yang justru yang dapat itu informasi dari orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu ya. Nanti ini dikecualikan dari hukuman. Nah, ini pendapat yang unik dari Imam Al-Ghazali gitu ya. Kemudian it is interesting that Syekh Muhammad Rashid Ridho considered the people of America during his time of the first kind. The various portion of his to recognize the concept of white and black statement as Imam Al-Hakim said. The establishment of the play differs with time, place, and individual. The play may be established against the unbeliever in some time, not others, and in some place, not others, and may be established on someone, not another. Either because of his lack of intellect as discriminant, like the shell on and the insane, or his lack of understanding, like the one who does not understand the speech, language, and not interact to present to translate for him. Jadi Ibnul Qayyim itu agak berhati-hati nih dalam mengkategorikan siapa yang selamat, siapa yang tidak itu ya di akhirat itu ya.
itu tergantung pada waktu, tempat, dan individu ya. Jadi kadang suatu hal itu klaim itu bisa eh, klaim kekafiran itu bisa bisa turun pada orang tertentu, pada waktu yang lain tidak gitu. Jadi pada satu tempat itu berlaku, pada satu tempat yang lain tidak berlaku itu ya. Jadi pertimbangannya lack of intellect and discernment, like the child and the insane gitu ya. Is lack of understanding ya, like kurangnya pemahaman tentang Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian no interpreter was present to translate for him. Tidak ada orang yang menafsirkan atau menerjemahkan apa pesan Nabi Muhammad pada mereka. Gitu. Jadi orang-orang yang akses informasinya terbatas itu juga nanti bakal dikecualikan dalam hukuman di akhirat misalnya seperti itu. Jadi ini pendapat-pendapat dari ulama gitu ya, bahwa tidak semuanya bisa dikebaki ya sebagai orang yang kafir secara mutlak gitu. Ini sikap yang berhati-hati dari ulama. Imam Ibn Taymiyah speaks especially here about Jews and Christians who secret to be believed have been outright and said that will be judged based on what they receive gitu ya. Imam Ibn Taymiyah secara khusus berbicara pada Yahudi dan Nasrani gitu ya. Di mana kitab sucinya we believe have been altered ya, kitab sucinya yang menurut kita yakin itu sudah digantikan dengan yang tidak asli gitu ya. And said that they will be judged based on what they receive. Dan mereka dihakimi sesuai dengan apa yang mereka terima gitu. As for those who time is far from the time of Christ and Moses, and some akan about them raise them, but not others. The play become established against them concerning what has raised them only. Additionally, if they disagree on the interpretation of parts of Torah or Gospel, whoever among them sought the truth and excelled in finding itself not subject to torment, even if they are mistaken, far removed from the truth and misguided. Just like those who seek the truth from among the ummah Muhammad gitu ya. Jadi yang apalagi yang jauh dari ini ya, Nabi Isa dan Musa gitu ya. Atau sebagian menerima, sebagian yang tidak. Jadi itu nanti tergantung pada akhirnya itu hak prerogatif Allah ya, tapi setidaknya dalam kacamata ulama-ulama ini yang berhati-hati itu nanti itu terserah Allah gitu ya, bagaimana posisi mereka di akhirat. Well, we are confident that the truth of Islam will stand before the diligent, sincere seeker, bagi orang yang cerdas, kemudian pencari seeker gitu ya, pencari yang memiliki niat yang tulus. We realize that many non-Muslim do genuinely believe in the truth and purity of their religion. Jadi kita juga mengakui bahwa banyak non-Muslim itu secara genuine itu mengimani apa yang kebenaran menurut mereka dan superioritas mereka terhadap superioritas mereka dalam agama dibandingkan agama yang lain gitu. When we ask them to take out in Muslim court, we ask them to swear by Allah, whatsoever if they were Jewish, Allah just bring that to the Christian. We even ask them to take the oath of course by the altar. Gitu. Ini sumbernya Masur besar Muhammad adopted. Second, Islam teach us that people are spiritual condition is more fluid than we think. The first said, Islam mengajarkan kepada kita bahwa people kondisi spiritual orang itu more fluid than we think gitu ya, lebih fluid, ya, lebih dinamis dari apa yang kita pikirkan. Rasulullah SAW bersabda, when beside whom there is none other worthy of worship, one of you will do deeds of the people paradise until there is between him and it but for span. There is jadi ada hadis itu yang masih ingat itu ya, yang demi zat yang tidak ada yang layak disembah selainnya, maksudnya selain Allah gitu ya, yang layak hanya Allah saja. Di antara kamu ada yang melakukan kebaikan atau amalan dari para penduduk surga sampai pada dirinya, jarak antara dirinya dengan
tinggal ini ya, forearm itu apa, lengan gitu atau jaraknya sangat, sangat dekat itu ya. Then he is overcome by what is brutal for him. He is sealed off with the deeds of the people of the far itu ya. Saking dekatnya itu dengan ini ya, amalannya itu dengan surga gitu. Namun sudah dituliskan baginya, kemudian dia melakukan tindakan amalan penduduk neraka. So that he enters it. Pada akhirnya dia masuk kepada neraka itu. And indeed, one of you will do deeds of the people of the fire. Dan sesungguhnya kamu, sebagian kamu itu melakukan amalan penduduk neraka, dan jaraknya tinggal sehasta ya antara dia dengan neraka tersebut. Kemudian datang pada apa yang dituliskan pada mereka, dan mereka melakukan amalan penduduk surga sehingga mereka masuk surga tersebut. Jadi ini pada akhirnya disebutkan dalam artikel ini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari kita itu sudah dekat dengan surga gitu, saking dekatnya itu sehasta gitu ya. Tapi pada akhirnya telah dituliskan, ditetapkan baginya itu sebenarnya dia penduduk neraka gitu. Dia melakukan amalan penduduk neraka di akhir gitu, dan dia dimasukkan neraka. Kemudian ada yang saking dekatnya dengan neraka gitu, dia melakukan amalan penduduk surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal itu ini pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Allah gitu ya. Jadi kita husnudzon dengan orang muslim gitu ya, banyak berdosa gitu ya, kita nggak tahu akhir hayatnya. Yang kita hanya menghakimi amalan yang tampak gitu ya. Tapi soal keselamatannya itu nanti ya, kita hanya melihat lahiriahnya saja. Well, this hadith must be understood within the framework of divine justice and compassion. It tells us that we cannot tell without divine revelation who goes to paradise who does not. Gitu ya. Jadi meskipun hadis ini dipahami dalam kerangka keadilan ilahiyah ya, keadilan Allah atau Tuhan gitu, dan belas kasih rahmatnya gitu, it tells us that we cannot tell without divine revelation who goes to paradise. Jadi kita tidak dapat mengatakan siapa masuk surga, siapa masuk neraka tanpa petunjuk ilahiyah ya, petunjuk Allah gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, even when the scholar sees unbeliever, it will not be allowed for him to treat him arrogantly, for it is calculated that the unbeliever accepts Islam and he concludes his life instead of faith, and that Muslim scholar goes astray and he concludes his life instead of disbelief gitu. Jadi bahkan ketika seorang ulama itu melihat orang yang tidak beriman, tidak diizinkan untuk memperlakukan mereka secara arogan. For it is conceivable that the unbeliever accept Islam and he concludes his life instead of faith gitu ya. Dan dia mengakhiri hidupnya dalam keimanan gitu. Kemudian yang ulama muslim tadi sesat dan he concludes his life instead of disbelief. Kemudian mengakhiri hidupnya dalam kekafiran gitu. Jadi ini permasalahan yang kita serahkan pada Allah itu ya. Yang penting yang bisa kita lakukan itu tidak arogan terhadap orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang tidak beriman. Meskipun kita meyakini bahwa keselamatan itu hanya eksklusif dalam kerangka Islam. Allah remind us that we cannot ever lose hope even for the worst of people. He said to the believers about the disbeliever for Christ who tortured them and condemned them without pity. Jadi Allah itu mengingatkan pada kita itu jangan terhapus harapan kita pada orang yang paling buruk sekalipun gitu. Perhaps all will put between you and those to whom you have been enemies among them affection, and Allah is competent, Allah is forgiving and merciful. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah ya ayat 7 gitu ya. Mungkin Allah itu akan meletakkan padamu dan orang yang musuhmu yang paling, dan musuh di antaramu affection gitu ya, rasa kasih sayang. Allah is competent and Allah is forgiving and merciful. Jadi Allah itu maha mengetahui segalanya gitu ya, kompeten gitu ya. Dan Allah is forgiving ya, maha pemaaf dan juga luas rahmatnya gitu, merciful.
If I am not will receive reference from God, I cannot predict my own destination, let alone them uneventful. Eh, aku bukanlah orang yang menerima apa itu wahyu dari Allah itu ya. Karena hanya Nabi Muhammad, kita hanya menerima penjelasan wahyu itu melalui para ulama gitu ya. I cannot predict my own destination. Aku tidak dapat memprediksi tujuanku sendiri. Let alone that apalagi orang lain gitu ya. Wong kita tidak bisa mengklaim kita itu selamat, apalagi orang lain gitu. All I'm required to do is just with all people and can to watch do not oppress me because of my religion. Jadi apa yang diharapkan dari kita itu adalah berbuat adil atau berbuat baik pada orang lain, semua orang, and can to do not oppress, dan yang tidak menindas kita karena berdasarkan agama kita gitu. The growth of my way and the final upgrade belong to God alone and has no bearing on who I slaughter. Jadi pengetahuan tentang keselamatan kita maupun orang lain di hadapan Tuhan itu hanya yang tahu Tuhan saja gitu ya. Pada akhirnya kita kan uh, apa apa ya pengetahuan yang pada akhirnya itu yang itu hanya milik Allah gitu ya. Kita hanya berharap untuk agar kita selamat. Itu jadi related aja ada self seperti Yasir Qadhi dan Creative Foundation. Jadi itu teman-teman posisi dari seorang muslim gitu ya dari penjelasan dari Dr. Hatem Al-Hajj gitu ya. Mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar. Jadi semoga kita tetap diberikan iman dalam Islam gitu dan di akhir hidup kita juga masih dalam keadaan muslim. Dan semoga melalui ini menjadi amal uh, saya sendiri dan juga teman-teman yang secara ikhlas itu mencari kebenaran.